Menurut kalian siapa MC yang paling tolol di musim ini? Kalau kami jelas jawabannya adalah Light Underwood dari Kinomi Master. Gimana enggak, segala hal yang ia lakukan dari episode 1 sampai yang terbaru ini semuanya tolol banget. Ia merupakan karakter yang punya plot armor nggak ngotak, tapi alih-alih memanfaatkan plot armor itu seperti main karakter fantasi mediocre, pada umumnya nih protagonis kayak nggak nge sama powernya sendiri. Coba deh, siapa yang inget di episode 1 saat ia akhirnya cukup umur dan punya kesempatan untuk dapat skill dari makan buah skill di gereja, sebuah item yang hanya boleh dimakan sekali seumur hidup karena akan jadi beracun jika dimakan manusia untuk yang kedua kali. Tapi sayangnya gajahnya ampas dan ia cuma dapat skill Fruit Master untuk bertani. Nasib apes ini membuat Light harus membuang semua cita-cita untuk jadi petualang. Nah, kemudian singkat cerita, Light dan muridnya nggak sengaja makan buah skill yang telah ia panen. Dan ajaibnya karena Light merupakan Fruit Master, ia punya skill yang dapat menetralkan semua racun yang ada di dalam buah. Dan tentu itu termasuk efek samping yang dimiliki oleh buah skill, membuatnya kebal dan malah mendapat skill baru yang sangat OP. Nah, di sini kita bisa melihat kecacatan berpikir dari si main karakter, di mana ia cuma makan satu buah aja dan langsung puas dengan penemuannya. Padahal jika ia mau, ia bisa dapat skill sebanyak apapun tanpa ada resiko keracunan. Ia bisa dapat ratusan skill random dari buah hasil panennya. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan cuma rasa panas saat si buah menanamkan skill baru, seperti yang kita lihat di episode kemarin. Nih MC bener-bener gak memahami se-OP apa chop Fruit Master miliknya. Itu terbukti karena ia puas dengan hanya makan satu buah skill tambahan saja. Apalagi Light juga gak memikirkan konsekuensi yang lebih besar. Ia dengan santainya berjalan dan memamerkan skill barunya itu. Bahkan ia dengan pedenya menantang champion gereja, dan tentu hal ini akan buat mereka dinotis oleh gereja, terutama si priestess yang ia temui di episode pertama. Padahal seperti yang udah di-spill di episode 1, selain yang ditanam sama para Fruit Master, peredaran dari buah skill ini dikontrol dengan ketat oleh gereja. Dan jika mereka tahu ada orang yang bisa makan lebih dari satu buah, entah apa yang akan mereka lakukan. Bisa aja mereka akan membasmi si main karakter. Demi kerahasiaan masalah ini, pihak gereja akan membungkam siapapun yang tahu, agar mereka dapat terus mengontrol semua orang yang bergantung pada gereja. Bisa juga Light akan dimanfaatkan demi propaganda gereja, sama seperti si heroin yang berkeliling demi kepentingan gereja. Apapun itu, segala hal yang dilakukan si main karakter ini benar-benar lugu dan ceroboh banget. Dengan ia yang gak memaksimalkan skill yang ada, Light juga membahayakan dirinya sendiri karena memamerkan sesuatu yang bisa punya dampak besar. Walaupun kalau kita ingin berpikir positif, sebenarnya mungkin ada alasan kenapa si main karakter punya pemikiran yang dangkal banget. Si autor kayaknya nggak mau jadiin Light sebagai layaknya seorang dewa. Ia ingin agar protagonisnya punya kelemahan fatal walaupun diberkahi dengan plot armor yang gila-gilaan. Ia mungkin berpikir untuk memberkahi MC-nya dengan otak udang sehingga dirinya bisa menulis sebuah cerita perjuangan yang menarik untuk disimak. Dengan membuat MC-nya memiliki background sebagai warga biasa, sang autor punya justifikasi untuk membuat Light jadi nggak berotak. Ingat, ini bukan cerita isekai, jadi nggak ada yang namanya pengetahuan dan pengalaman dari dunia lain. Setting ini memberi pembenaran tentang kekurangannya, karena pada dasarnya zaman yang menjadi inspirasi tempatnya adalah era abad pertengahan. Dan di zaman itu, strata sosial yang mendapat pendidikan layak hanyalah kaum bangsawan dan mungkin pedagang yang punya harta melimpah. Rakyat biasa nggak punya akses untuk belajar dan mengasah otak mereka. Itu kenapa Light nggak bisa berpikir sesimpel memaksimalkan kekuatannya. Apalagi jika kita bicara tentang hal-hal berat macam politik bangsawan dan gereja. Light hanyalah seorang warga biasa yang sehari-harinya cuma bisa dicekoki dengan propaganda gereja. Seorang warga yang gak pernah dapat pendidikan layak. Seorang warga biasa yang gak punya pemikiran tajam. Itu sebabnya kita bisa melihat performa Light yang kacau banget di episode kemarin. Ia langsung panik dan hampir lari saat melawan undead, menunjukkan ketidakcakapannya karena ia gak punya pengalaman tempur sama sekali. Kekurangannya ini membuat penonton harus mau tak mau memaklumi sifat jeleknya itu. Meskipun kita udah coba untuk berpikir sepositif mungkin, tapi rasanya susah banget untuk menerima pemikiran positif tersebut. Karena dari beberapa episode ini rasanya kita nggak menemukan sebuah kesengajaan dalam upaya sang autor untuk membuat MC-nya berotak udang. Semua plotnya terasa natural dan terkesan kayak emang punya penokohan yang cacat. Mungkin autornya sendiri juga nggak sadar kalau ada kesalahan logika
ketika di karyanya ini. Oke, itu aja yang ku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah anime ini emang sengaja bikin main karakter yang lugu, atau emang di karya punya kekurangan di karakterisasi? Terima kasih dan tulis saja pendapat kalian di kolom komentar.